Oke, assalamualaikum teman-teman. Karena dari kemarin masih banyak yang bingung bagaimana caranya ngopas gitu ya, ngopas dari tulisan yang sudah dibuat oleh teman-teman kepada template jurnal yang sudah tersedia. Gitu ya. Mari kita mulai. Anggap saja ini ada sebuah artikel ya yang sudah selesai. Judulnya ini kita mulai dari ngopi judul terlebih dahulu. Ini ya. Nah, pastenya ini paste spesial. Sebenarnya kalau paste spesial berarti klik ini, kemudian unformat text. Itu ya. Enter. Jadi tulisannya sama persis dengan yang sebelumnya gitu ya. Template, namanya template itu kan harus sama gitu ya. Baik fontnya, ukurannya, jaraknya itu sama semua. Atau kalau misalnya sudah keluar seperti A gini ya, kita ambil misalnya kita mau ngopas nama, Ctrl C, kemudian paste. Nah, pakai ini juga paste spesial. Nah, muncul persis seperti itu. Universitas Muhammadiyah Malang, copy, blok, paste, sama. Nah, corresponding author ini adalah penulis utama. Jadi kalau misalnya dalam tulisan kalian itu ada banyak penulis, maka ditulis salah satu aja yang menjadi penulis utama. Itu. Corresponding author tujuannya adalah untuk dihubungi jikalau ada orang yang kepingin tahu tentang riset ini. Abstraknya harus berbahasa Inggris ya teman-teman ya. Dikarenakan abstraknya di sini masih bahasa Indonesia, anggaplah sudah bahasa Inggris. Ini saya klik 2 kali untuk bisa ngopi satu paragraf. Ini juga diklik 2 kali, ngopi satu paragraf. Paste teks. Oke. Dia berubah menjadi miring ya. Tapi kita justify jadi Ctrl J. Nah, atau klik ini. Tadi kan awalnya gini. Ini ya, terus Ctrl. Rata kanan kiri. Kemudian keyword atau kata kunci, anggaplah ini sudah bahasa Inggris. Copy. Kemudian taruh sini. Paste. Keyword itu maksimal 4 kata gitu, 4 frasa atau 4 kata. Tidak usah banyak-banyak. 3 lebih baik. Kemudian how to citasi atau bagaimana cara mengutipnya, karena namanya tadi kan Ramadan cuma 1, sedangkan sekarang adalah Dina Mardiana. Ya. Maka dibalik Mardiana, Dina. Ini tahunnya, anggaplah tahun 2022. Nah, judulnya di copy dari yang di atas ini juga bisa. Copy, masukkan ke bawah. Bagian judul. Oke, karena ini tadi enter ya, jadi dia kacau, di delete untuk dikembalikan kepada satu jalur. Nah, bagaimana jika ini huruf besar? Ini bisa di gini, sentence, capitalis S word, each word ya, each. D ini kan huruf kecil. D. Nah, udah selesai. Oke, peran itu hiburan negara jurnal. Nah, education. Halamannya tidak perlu diisi XXX saja. Ini jadi mulai higher education 1, 2 dan seterusnya ini tidak perlu diisi karena yang nanti akan menggantinya adalah penerbit. Jadi penerbit yang akan mengatur. Jurnal homepage sesuai dengan halaman jurnalnya. Kemudian ini tidak perlu diganti. Oke. Sekarang bagian pembuka atau introduction. Ini bagian pertama, pendahuluan, introduction. Nah, kita mau ngopas ini kan ya. Untuk tulisan teman-teman pakai bahasa Indonesia aja. Anggaplah sampai sini ya berarti ya. Tek. Oke. Copy, Ctrl C. Kemudian
ini dihapus dulu. Jadi ini di enter 1 kali biar tidak hilang. Kemudian ini di blok sampai research method, di backspace dia akan hilang. Nah, tadi di bagian yang sini atas ini masih mengandung template gitu. Kalau yang ini sudah tidak template, kan kacau ini. Nah, sini paste alpha. Oke, sama persis. Tulisannya, ukurannya sama persis. Gitu ya. Sekarang masuk ke research method. Karena di sini ada research method, ya tinggal copy. Ctrl C, research method, paste alpha. Seperti itu teman-teman ya. Nah, khusus informasi bagi teman-teman yang mengerjakan tugas saya, bagian research method kita samakan persepsinya. Jadi tulisan ini dibuat dengan menggunakan metode penulisan kajian pustaka. Adapun pustaka yang kami gunakan ada berupa titik-titik artikel di antaranya berjudul 1, judul titik-titik diterbitkan oleh nama titik-titik pada jurnal titik-titik volume titik-titik isu titik-titik tahun titik. Terus 2 sama persis seperti ini ya. Jadi teman-teman pengerjaannya gitu ya, teman-teman pengerjaannya sama dengan ini gitu ya, 1, 2 dan seterusnya. Jadi kalau ini tadi kan saya nyontohkan cara ngopas isinya ya. Tapi untuk research metodologi untuk satu kelas ini kita samakan aja. Tulisan ini dibuat dengan menggunakan metode penulisan kajian pustaka. Adapun pustaka yang kami gunakan berupa berapa artikel di dalamnya, terus ditulis di sini semua. Itu ya. Dari misalnya ada 10 ya. Dan ini titik terakhir ya. Dari ke-10 artikel ini kami melakukan pengkajian sehingga menemukan misalnya 3 topik pembahasan, di antaranya 1 misalnya apa? Kalau di sini kalau yang dia contohkan apa ya? Misalnya 1 ini misalnya judulnya tentang pembelajaran daring ya. Misalnya 1 dinamika pembelajaran daring di perguruan tinggi. Kemudian 2 berbagai masalah pada pembelajaran daring di perguruan tinggi. Dan 3 berbagai inovasi. Nah, misalnya seperti ini gitu ya. Jadi ini teman-teman, nanti di research metodologi teman-teman tulis ini. Tuh. Berikutnya result and discussion. Karena judulnya ini ya, jadi topiknya ini, maka nomor 1, 2, 3 dan seterusnya ya sama ini gitu ya. Dinamika pembelajaran daring di perguruan tinggi. Copy, pindahkan sini, paste, spesial. Gitu, jadi A, terus kemudian ini kan kalau karena judul berarti harus besar kecil ya. Nah, D-nya ini dikecil. Terus berbagai masalah,
copy juga, dimasukkan di B ya. Ini dihapus, yang baca ini cuma contoh kan, nah, hapus saja. Hapus. Oke, ini yang B. Nah, seperti ini, berbagai masalah. Nah, pada itu P-nya kecil dikarenakan dia tanda hubung. Jadi di dalam judul kalau ada tanda hubung itu pakai huruf kecil. Nah, misalnya isinya ini adalah ini. Saya kutipkan. Sama kopas masuk ke sini. Nah, jadi kopasnya kopas spesial ya. Nah, ini ternyata hanya gini. Tinggal dikasih tab. Nah, oke. Seperti ini. B juga seperti itu nanti ngopasnya ya. Nah, seperti itu teman-teman cara ngopas yang baik biar bisa sesuai dengan template-nya. Kalau ada yang seperti ini, tulis gambar-gambar, nah ditarik ke atas seperti ini ya. Nah, ada gambar di sini, terus ada judul gambarnya di bawahnya. Jadi kalau ada yang benggang-benggang ya, ada let-let seperti ini dinaikkan. Nah, kalau ini ternyata gambar kan kalau dinaikkan di sini nggak cukup, nanti diturunkan. Reference teman-teman, reference sama juga nanti ngopasnya pakai copy paste spesial. Bentuknya seperti ini. Jadi ininya narik ke bawah, satu tab ya. Nah, satu tab. Baris pertamanya jorok ke depan, apa ke ini ya, ke kiri, terus baris kedua seterusnya jorok ke samping kanan. Tuh, seperti ini. Di blok ya. Semuanya geser biar sama. Oke. Nah, terus jangan lupa kalau untuk reference ini diblok lagi ya. Diblok lagi, terus paragrafnya adalah 6, before-nya 6. Jadi ini hanging, special hanging ya, ini samakan semua 1 cm, spasi before after-nya after 6, line spacing single. Nah, seperti ini. Justify ya, jangan lupa justify. Ini tatanannya reference. Nah, untuk bagian acknowledgement gitu ya. Gitu ya. Acknowledgement, Anda berikan keterangan bahwa tulisan ini gitu ya. Tulisan ini adalah tulisan ini ditulis. Coba saya ketik aja ya, biar enak ya. Tulisan ini dikerjakan sebagai bentuk tugas mata kuliah. Mata kuliah pendidikan bahasa Indonesia yang diampu oleh Bapak Tristan Rohmawan SS MPD. Sedangkan penulis adalah mahasiswa penulis adalah mahasiswa program studi jelaskan. Itu knowledgement itu tentang siapa Anda gitu ya. Knowledgement bisa diganti dengan
apa namanya, kepenulisan. Reference itu diganti dengan apa namanya, daftar pustaka. Terus conclusion diganti kesimpulan. Terus ini hasil dan pembahasan, metode penelitian. Terus yang paling atas adalah pendahuluan. Nah, seperti itu teman-teman. Ya kan, rapi tulisannya. Kemudian yang tidak boleh adalah misalnya ini tadi ya teman-teman ya. Ini tadi nomor 1, 2, 3 ini gitu ya. Nggak boleh diperikan ke bawah, nggak boleh ke bawah. Nggak boleh disusun ke bawah. Disusunnya ke samping, dijelaskan ke samping. Gitu ya. Jadi di dalam artikel, misal ini ya, misal kita contohkan ada tadi contohnya di sini. Bentar, saya buka dulu yang punyanya Pak Ramadan. Nah, seperti ini. Kalau teman-teman lihat di sini, nah, kalau penjelasannya panjang seperti ini, baru boleh ditaruh ke bawah. Panjangnya paling 2 paragraf ya. Itu 2 paragraf taruh ke bawah gini. Kalau tidak panjang, maka ke samping. Atau tidak ada penjelasannya, setelahnya penulisan poin-poin ini nggak ada penjelasannya, taruh ke samping. Atau misalnya penjelasannya terlalu panjang, misalnya juga pakai seperti ini misalnya. Jati diri yakni misalnya titik 2, 1, jujur, 2, adaptif, 3, toleran, 4, integritas, 5, dan seterusnya. Saya lupa. Nah, seperti ini ya, ininya ke samping. Adapun kelima bagian ini akan dijelaskan sebagai seperti ini teman-teman. Caranya menjelaskan secara pemberian ke bawah. Tapi syaratnya yang dijelaskan ini banyak gitu ya. Tapi kalau yang dijelaskan dikit bagaimana? Ya ke samping aja. Kayak ketika aku nulis ini tadi. Research metodologi ini, bukan di sini ya. Ketika nulis research metodologi tadi. Nah, ini. Ketika nulis ini kan diberikan ke samping. Ini teman-teman. Jadi nggak boleh diberikan ke bawah. Makanya teman-teman kan lupa ini Pak, ini saya marah loh. Kelihatan ngopas gitu, kelihatan kalau ngopas. Kalau pemberiannya ke bawah. Kenapa? Karena rata-rata di internet, di buku-buku acuan itu ya, kalau dari buku-buku biasa, buku-buku kuliah gitu ya, atau dari web itu mesti ke bawah pemberiannya, nggak mungkin ke samping. Tapi kalau artikel ke samping, makanya saya minta untuk lihatnya, referensinya itu kan jurnal. Sudah saya katakan berkali-kali, referensinya jurnal, bukan web, bukan blog, gitu. Makanya yang harus dilakukan diantaranya adalah sesuaikan template, dan yang kedua, mana rujukanmu 13 itu ya, 10 artikel bahasa Indonesia dan 3 artikel berbahasa asing. Mana gitu ya. Teman-teman nggak bisa menunjukkan buktinya. Jadi bisa kita simpulkan bahwa teman-teman
sebatas ngopas gitu. Jadi kalau artikelnya 13 artikel itu ditunjukkan, ada jelas. Nah, tinggal bagaimana teman-teman mengolah informasi dari ke-13 artikel menjadi satu artikel yang baru. Gitu ya. Proses ini sulit tapi harus dilalui dikarenakan teman-teman juga butuh pengalaman untuk bagaimana caranya mengolah referensi yang banyak itu menjadi satu ide yang baru. Harus ditulis ulang, bukan dikopas ya teman-teman ya, ditulis ulang, dipikirkan lagi, dijelaskan lagi dari 13 ilmu yang ada dari 13 artikel yang sudah menjadi dasar rujukan teman-teman. Gitu. Benar-benar dipikir, benar-benar diketik ulang. Gitu. Kemudian untuk bimbingan juga nggak bisa teman-teman bimbingan cuma seminggu sekali, cuma berapa hari sekali, nggak bisa. Teman-teman harus rutin bimbingannya. Ini sudah lewat waktunya, sudah dekat UAS, saya nggak tahu lagi gimana teman-teman bisa bimbingan. Yang jelas teman-teman udah salah, gitu. Salah dalam membuat ritme bimbingan. Teman-teman terlalu meremehkan tugas ini, dan sama juga ini akan terjadi ketika teman-teman nanti mengerjakan skripsi, di mana teman-teman udah terlambat untuk bimbingan dikarenakan sudah mendekati masa ujian skripsi, sedangkan teman-teman nggak biasa mengatur ritme dalam bagaimana mengerjakan tugas, menulis, dan meminta bimbingan. Gitu ya. Terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum. Oke. Ada beberapa catatan lagi yang masih perlu saya sampaikan kepada teman-teman. Yang pertama adalah perkara kutipan gitu ya. Memang saya sampaikan di awal bahwa kutipan itu teman-teman buat dari hasil membaca beberapa naskah penelitian sebelumnya. Ambil contoh seperti ini. Gitu ya. Tetapi teman-teman, ada baiknya setelah ada kutipan seperti ini, teman-teman perlu memberikan statement. Salah satunya bisa dimulai dengan kalimat dengan adanya paparan hasil penelitian terdahulu di atas, maka kami berpendapat bahwa atau dengan adanya penjelasan di atas, kami dapat menyimpulkan bahwa ada kalimat-kalimat seperti ini yang menandai bahwa bagian ini adalah tulisan teman-teman. Jadi nggak perlu ada kutipan. Jadi teman-teman, tidak cukup untuk teman-teman mengutip saja, tetapi perlu ada statement-statement di bawahnya untuk menjelaskan kembali apa yang sudah dikutip di sini. Ini cara nulis, gitu ya. Jadi penjelasan berikutnya apa? Kesimpulanmu apa? Jadi jangan menurut A, menurut B, menurut C, menurut A 2020, menurut B 2021, tetapi menurut kamu tidak ada. Ini yang bahaya gitu. Jadi seharusnya setelah ada pendapat orang, nah pendapatnya penulis apa? Yang ditulis di sini, di bawahnya. Di setiap setelah paragraf, tidak harus satu paragraf satu penjelasan, bisa jadi ada setelah 3 paragraf kutipan, maka ada penjelasan dari penulis. Itu dari teman-teman yang konsultasi barusan, ini jadi tambahan. Berikutnya adalah Anda membaca 13 artikel ini bukan untuk sekedar mengutip, bukan untuk sekedar menjadi bahan tulisan yang akan ditempel di tulisan kalian, melainkan juga menjadi bahan kajian. Jadi judulnya kan kajian pustaka, jadi harus dikaji. Gitu loh. Apa yang dikaji di sini? Yang dikaji adalah penyimpulan. Contoh misalnya tadi ada judul bagaimana dampak pandemi COVID terhadap pengangguran. Ketika sesuatu itu berdampak, pastikan ada perantaranya. Bagaimana hubungan antara COVID dengan pengangguran? Maka yang pertama misalnya,
COVID berkaitan dengan penurunan angka angka pendapatan masyarakat secara umum. Sehingga pendapatan masyarakat ini akan berpengaruh pada daya beli. Ketika daya beli menurun, maka perusahaan tidak merasa perlu untuk meningkatkan produksi, bahkan cenderung menguranginya. Nah, ketika produksi dikurangi, maka penghasilan juga akan menurun. Maka tidak perlu terlalu banyak pegawai dikurangi juga gitu ya. Produksi berkurang, pendapatan berkurang, pegawai dikurangi. Jadi alur berpikir ini didapatkan setelah kita membaca berbagai macam artikel yang menjadikan rujukan kita. Nah, alur ini bagaimana diagramnya gitu, bagannya itu harus disampaikan oleh teman-teman di dalam pembahasan. Jadi teman-teman ini benar-benar berpikir, benar-benar membuat kajian, tidak sekadar ngopas dari sana sini untuk menjadi artikel yang baru. Kalau cuma ngopas saja ya siapapun bisa, gitu ya. Tapi kalau berpikir, mengkaji itu yang repot, gitu. Harus dilakukan pengkajian secara mendalam. Itu teman-teman tambahannya.